Perkenalkan, kami dari kelompok 10A akan membahas tentang vaksin sebagai wujud usaha penanggulangan COVID-19 beserta analisisnya. Jadi simak video kita sampai selesai ya. Semoga menikmatinya. Terima kasih. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Situasi virus corona hingga saat ini secara global sudah hampir semua negara telah terserang dengan banyak kasus sebanyak 73,6 juta, sembuh sebanyak 41,7 juta, dan meninggal dunia sebanyak 1,64 juta. Di Indonesia sendiri, kasus terkonfirmasi telah sebanyak 629.000, sembuh sebanyak 517.000, dan meninggal dunia sebanyak 19.111. Data-data tersebut diperoleh dari Google yang dilansir pada tanggal 16 Desember 2020. Cara menanggulangi tersebarnya virus ini adalah dengan diberlakukannya vaksinasi pada masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengimpor vaksin Sinovac dari luar negeri untuk diberikan kepada masyarakat dan tenaga medis utamanya. Hingga saat ini pemerintah dan peneliti masih sibuk meneliti, memproduksi, dan mendistribusikan vaksin ini. Dapat kita lihat pada data bahwa kasus terus meningkat, namun penangkalannya yaitu vaksin masih di tahap pengujian mendalam, agar nantinya saat diaplikasikan ke tubuh manusia, vaksin ini dapat bekerja dengan baik. Virus ini juga tentu saja berdampak pada berbagai bidang kehidupan manusia, seperti menurunnya ekonomi negara, perubahan sistem pembelajaran, perubahan sistem pekerjaan, berpengaruh juga pada bidang transportasi udara, laut, darat, dan masih banyak lagi. Dampak yang secara nyata dapat kita lihat di lapangan, terlebih khusus di Indonesia, adalah terjadinya resesi ekonomi, sehingga pemerintah mendorong kita agar bersiap menghadapi turunnya ekonomi negara yang sedang terjadi. Dampak lainnya yaitu pada bidang pendidikan yang mengharuskan pengajar dan siswa maupun mahasiswa harus belajar dengan metode jarak jauh melalui aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran. Pemerintah Indonesia juga mendukung adanya pembelajaran online dengan subsidi pulsa di setiap bulan. Dampak virus corona juga merembet ke sektor pariwisata Indonesia seperti di Bali, Raja Ampat, Lombok, Labuan Bajo, dan daerah-daerah yang memiliki daya tarik yang tinggi di bidang pariwisata. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pembatasan pengunjung di tempat-tempat wisata dan tempat-tempat hiburan, sehingga para wisatawan asing yang sebenarnya merupakan salah satu sumber devisa negara juga tidak bisa berkunjung ke Indonesia. Segala proses yang dilakukan manusia saat ini berkaitan erat dengan protokol kesehatan yang harus ditaati pula. Hal ini harus dilakukan akan mengurangi laju transmisi penyebaran virus, seperti harus menggunakan masker saat beraktivitas, rajin mencuci tangan sebelum atau sesudah beraktivitas, menjauhi kerumunan, menggunakan hand sanitizer apabila tak ada air di sekitar, serta menjaga imun tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan juga didukung oleh vitamin-vitamin pembangkit imun. Namun, masih banyak juga orang-orang yang melanggar protokol kesehatan yang ada, seperti tidak menggunakan masker dan tidak menghindari kerumunan. Padahal seharusnya perubahan perilaku di masa pandemi ini harus dan perlu kita laksanakan, karena secara tidak langsung kita juga mendukung tenaga medis dalam pencegahan virus corona. Teman-teman perlu diketahui bahwa vaksin COVID-19 ini sangat dibutuhkan di Indonesia. Gunanya untuk memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa vaksin COVID-19 ini penting untuk didapatkan masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu mencegah tubuh terinfeksi COVID-19.
Saat ini banyak sekali vaksin-vaksin yang beredar, banyak sekali macamnya, tidak hanya satu, melainkan banyak sekali, sedang menjalani proses uji klinis juga. Jika sudah disetujui dan diedarkan ke masyarakat, pemberian vaksin dapat membuat tubuh Anda, masing-masing individu akan lebih kebal terhadap virus corona. Terdapat 6 jenis vaksin COVID-19 yang ditetapkan pemerintah. Menurut Kementerian Kesehatan, ini menetapkan 6 jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Di antaranya yaitu diproduksi oleh PT Bio Farma, yang kedua AstraZeneca, yang ketiga Sinopharm, yang keempat Moderna, yang kelima Pfizer Inc. and Biotech, dan yang keenam Sinovac Biotech Ltd. Nah, penggunaan vaksin ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM. Saya akan membahas mengenai vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini diproduksi oleh perusahaan bioteknologi asal Chinese atau Cina, yang bermarkas di Beijing, Sinovac Biotech Ltd. Vaksin Sinovac ini dipesan oleh pemerintah Indonesia, sudah tiba di tanah air pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Isu-isunya, harganya sekitar 200.000 dan cara kerjanya ini melalui uji klinis yang telah dilakukan di sejumlah negara. CoronaVac yang dibuat dari virus SARS-CoV-2 non-aktif bekerja dengan cara memicu respon kekebalan tubuh dengan cepat. Kemudian efek sampingnya yaitu disampaikan oleh Ketua Tim Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac di Indonesia, Profesor Kusnadi, menyebut vaksin ini dapat dikatakan aman karena tidak terjadi hal-hal yang merugikan pada relawan yang menerima vaksinasi. Efek sampingnya ini ditemukan namun dalam skala kecil sekali dan tingkat ringan pada sebagian sukarelawan. Teman-teman perlu diketahui, ternyata tidak hanya di luar negeri saja yang memproduksi vaksin. Namun di Indonesia juga terdapat beberapa lembaga untuk membuat vaksin, tapi berupa jamu, teman-teman, produknya. Ini dari organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Mereka mengumpulkan peneliti NU yang tergabung dalam tim peneliti dan penemu independen afiliasi Nahdlatul Ulama TPPI ANU berhasil menemukan jamu antivirus corona atau yang biasa disebut AVC. Ini teman-teman, ini namanya AVC yang diproduksi oleh peneliti NU. Perlu diketahui juga jamu yang telah diuji klinis itu atau AVC yang tadi ini diklaim berhasil menyembuhkan 3 pasien positif COVID-19 di BPSDM Jawa Barat. Nah, ini dijadikan tempat karantina mandiri dan di Rumah Sakit Dustira Cimahi. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya jamu AVC terbuat dari 100% bahan alami yang punya banyak sekali khasiat dan diketahui tidak memiliki efek samping dalam penggunaannya sehingga aman untuk dikonsumsi. Karena sekarang banyak sekali vaksin-vaksin COVID-19 yang sedang menjalani proses uji klinis, jika sudah disetujui dan diedarkan ke masyarakat, pemberian vaksin ini dapat membuat tubuh Anda lebih kebal terhadap virus corona. Yang kedua yaitu kenapa vaksin
dibutuhkan karena untuk mencegah komplikasi COVID-19. Saat virus COVID-19 ini sudah terinjeksi ke dalam tubuh, virus ini bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi yang mengancam nyawa seperti pneumonia, sindrom gangguan pernapasan akut, gagal hati akut, gagal jantung akut, gagal ginjal akut, atau penggumpalan darah. Meskipun Anda semuanya setiap pribadi sudah terinfeksi COVID-19, berbagai komplikasi di atas yang sudah disebutkan di atas tadi dapat dicegah jika kita sudah mendapatkan vaksin COVID-19, teman-teman. Yang ketiga yaitu membantu menciptakan antibodi untuk melawan COVID-19. Saat sudah tervaksinasi, vaksin COVID-19 akan membantu tubuh menciptakan respon antibodi yang bisa mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh kita, teman-teman. Yang terakhir, kenapa vaksin ini sangat sekali dibutuhkan? Karena gunanya untuk menghentikan pandemi, teman-teman. Karena saat vaksin COVID-19 ini diedarkan secara menyeluruh ke semua negara dan setiap masyarakatnya mengkonsumsi vaksin, maka COVID-19 ini dapat berhenti, teman-teman. Semakin banyak masyarakat yang terimunisasi, dan maka rantai penyebaran dapat dihentikan, teman-teman. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on